Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kita akan mempresentasikan hasil tugas besar strategi keamanan perangkat lunak dengan judul analisis keamanan aplikasi satu sehat mobile menggunakan pendekatan Stride. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Aditya Bawas Pratikno dengan NIM 22 508 Reno Saputra 11059. Utapea. Saya Olivia Septika Putri. Dan rekan saya satu lagi Tubagus Muhammad Karida Rashid yang tidak bisa hadir. Untuk mempersingkat waktu, mungkin akan langsung dibacakan oleh rekan saya. Baik, yang pertama itu saya akan membacakan latar belakang. Satu Sehat Mobile merupakan aplikasi layanan kesehatan digital nasional yang digunakan untuk mengelola data kesehatan masyarakat. Aplikasi ini menyimpan data sensitif seperti identitas pribadi dan riwayat kesehatan, sehingga memiliki risiko keamanan yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan analisis keamanan perangkat lunak untuk mengidentifikasi potensi ancaman dan risiko yang dapat mengganggu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan sistem. Kemudian di sini ada tujuan analisis, di mana yang pertama itu memahami fungsi dan ruang lingkup sistem satu sehat mobile sebagai bagian dari ekosistem layanan kesehatan digital nasional. Lalu mengidentifikasi aset penting dan risiko yang mengancam keamanan aplikasi. Kemudian yang ketiga, menganalisis potensi ancaman menggunakan pendekatan STRIDE atau swapping, tempering, repudiation, information disclosure, denial of service, elevation of privilege. Lalu yang keempat itu mengusulkan strategi mitigasi keamanan dari sisi aplikasi, infrastruktur, dan proses. Lalu yang kelima itu menentukan prioritas rekomendasi keamanan yang realistis untuk diterapkan. Lalu di sini ada ruang lingkup analisis, di mana analisis difokuskan pada aplikasi Peduli Lindungi atau Satu Sehat Mobile sebagai aplikasi layanan kesehatan milik pemerintah. Analisis dilakukan dari sudut pandang pengguna akhir dan pengamat eksternal, tidak mencakup akses source code dan infrastruktur internal sistem. Fokus pada sistem yang dianalisis meliputi registrasi dan autentikasi pengguna, serta pengelolaan data vaksin dan riwayat kesehatan. Jenis pengguna yang dianalisis meliputi secara umum tenaga kesehatan, administrator sistem, dan instansi pemerintah. Data dan aset yang menjadi perhatian utama adalah data identitas pribadi, data kesehatan, akun pengguna, serta ketersediaan layanan aplikasi. Analisis ancaman keamanan dilakukan menggunakan pendekatan STRIDE. Kemudian pengujian teknis seperti penetration testing dan audit kode sumber tidak termasuk dalam analisis. Lalu di sini ada gambaran umum sistem, di mana Satu Sehat Mobil adalah aplikasi layanan kesehatan digital nasional milik pemerintah. Lalu aplikasi ini digunakan untuk menyimpan dan menampilkan data kesehatan masyarakat. Kemudian sistem dapat diakses melalui perangkat mobile berbasis Android dan iOS. Satu Sehat menghubungkan masyarakat, tenaga kesehatan, dan instansi pemerintah. Aplikasi ini menggunakan NIK sebagai identitas utama pengguna. Lalu ada fungsi utama sistem. Fungsi utamanya itu yang pertama, sistem menyediakan fitur registrasi, menlogin pengguna menggunakan NIK. Aplikasi menampilkan sertifikat vaksin secara digital. Kemudian pengguna dapat melihat riwayat kesehatan pribadi melalui aplikasi. Sistem terhubung dengan fasilitas kesehatan untuk memperbarui data kesehatan. Lalu aplikasi menyediakan informasi kesehatan nasional kepada pengguna.
Lalu ada di sini jenis pengguna. Jenis penggunanya itu yang pertama masyarakat umum, di mana pengguna aplikasi yang mengakses data kesehatan pribadi seperti sertifikat vaksin dan riwayat kesehatan. Lalu ada tenaga kesehatan, pihak yang bertugas menginput dan memverifikasi data kesehatan pengguna. Lalu ada administrator sistem, di mana pihak yang mengelola sistem, mengatur akun pengguna, dan menjadi operasional aplikasi. Lalu instansi pemerintah itu, di mana itu adalah pihak yang memanfaatkan data agregat untuk monitoring dan pengambilan kebijakan kesehatan. Baik, untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, di sini ada data dan aset yang dikelola. Data dan aset yang dikelola yang pertama itu ada data identitas pribadi pengguna seperti NIK, nama lengkap, dan tanggal lahir. Yang kedua ada data kesehatan pengguna meliputi data vaksinasi dan riwayat pemeriksaan kesehatan. Yang ketiga ada akun pengguna dan kredensial autentikasi yang digunakan untuk mengakses aplikasi. Yang keempat, ketersediaan dan keandalan layanan aplikasi agar sistem dapat diakses oleh pengguna. Dan yang terakhir, log aktivitas sistem yang digunakan untuk monitoring dan audit keamanan. Identifikasi resiko yang pertama, terdapat resiko pemalsuan identitas dan akses tidak sah terhadap data pribadi. Yang kedua, ada resiko manipulasi dan kebocoran data kesehatan pengguna. Yang ketiga, ada resiko pengambil alihan akun pengguna. Yang keempat, ada resiko gangguan layanan aplikasi seperti serangan DOS. Yang terakhir, ada resiko penghapusan atau manipulasi log aktivitas sistem. Terdapat tingkat resiko. Yang pertama, resiko pada data identitas pribadi sangat tinggi. Yang kedua itu ada resiko pada data kesehatan pengguna tinggi. Yang ketiga, resiko pada akun dan kredensial tingkatnya tinggi. Yang keempat, resiko pada ketersediaan layanan sedang menuju tinggi. Dan yang terakhir ada resiko pada log aktivitas sistem tingkatan sedang. Dampak dan risiko terhadap sistem. Yang pertama, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aplikasi dan pemerintahan. Yang kedua, terganggunya pelayanan kesehatan seperti vaksinasi dan pemeriksaan medis. Yang ketiga, timbulnya keraguan hukum dan finansial akibat pelanggaran privasi. Dan yang terakhir, kerusakan reputasi pemerintah sebagai penyedia layanan publik digital. Terdapat pendekatan strike. Strike merupakan metode untuk menganalisis ancaman keamanan pada sistem perangkat lunak. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi berbagai jenis ancaman yang dapat mengganggu keamanan sistem. Strike membantu menganalisis ancaman terhadap kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Pada penelitian ini, Strike digunakan untuk menganalisis ancaman keamanan pada aplikasi Satu Sehat Mobile. Terdapat pendekatan strike. Ada 6 kategori strike. Yang pertama itu ada spoofing, pemalsuan identitas. Yang kedua ada tampering, perubahan data tanpa izin. Yang ketiga ada repudiation, yaitu penyangkalan aktivitas. Yang keempat ada information disclosure, yaitu kebocoran informasi. Yang kelima ada denial of service, gangguan layanan. Dan yang terakhir ada evaluation of privilege, yaitu peningkatan hak akses tanpa izin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya adalah analisis ancaman berdasarkan strike. Yang pertama, spoofing. Terjadi ketika pihak tidak berwenang menggunakan identitas pengguna lain untuk mengakses sistem. Dampaknya adalah penyalahgunaan akun dan akses ilegal ke data kesehatan pengguna. Yang kedua,
terjadi ketika data kesehatan atau data vaksinasi diubah tanpa hak akses yang sah. Dampaknya dapat menyebabkan ketidakakuratan data dan kesalahan dalam pelayanan kesehatan. Yang ketiga, repudiation atau penyangkalan aktivitas. Terjadi ketika pengguna atau pihak tertentu menyangkal aktivitas yang telah dilakukan karena kurangnya pencatatan log. Dampaknya adalah kesulitan dalam audit dan investigasi insiden keamanan. Kemudian yang keempat adalah information disclosure atau kebocoran informasi. Terjadi ketika data pribadi dan data kesehatan pengguna bocor ke pihak yang tidak berwenang. Dampaknya adalah pelanggaran privasi dan resiko hukum bagi penyelenggara sistem. Kemudian yang kelima ada denial of service. Terjadi ketika sistem mengalami gangguan sehingga layanan tidak dapat diakses oleh pengguna. Dampaknya adalah terhambatnya layanan kesehatan dan menurunnya kepercayaan publik. Yang kelima ada elevasi of privilege atau peningkatan hak akses. Terjadi ketika pengguna memperoleh hak akses lebih tinggi dari yang seharusnya. Dampaknya adalah penyalahgunaan wewenang dan akses ilegal ke data sensitif. Kemudian ada ringkasan hasil analisis ancaman. Yang pertama, ancaman keamanan dengan resiko paling tinggi adalah spoofing, information disclosure, dan elevasi of privilege. Yang kedua, ancaman tersebut berpotensi menyebabkan kebocoran data, kesehatan, dan penyalahgunaan identitas pengguna. Yang ketiga, ancaman tampering dapat mempengaruhi keakuratan data kesehatan pengguna. Yang keempat, ancaman denial of service berdampak pada ketersediaan layanan aplikasi. Yang terakhir, seluruh ancaman strike perlu dimitigasi untuk menjaga keamanan dan keandalan sistem. Strategi keamanan sistem yang pertama itu, berdasarkan hasil analisis ancaman strike, diperlukan strategi keamanan untuk melindungi aset sistem. Yang kedua, strategi keamanan difokuskan pada perlindungan data sensitif, pengendalian hak akses, dan ketersediaan layanan. Yang ketiga, tujuan utama strategi ini adalah meminimalkan risiko kebocoran data dan gangguan layanan aplikasi satu sehat mobile. Strategi mitigasi ancaman. Yang pertama, penerapan autentikasi berlapis untuk mencegah pemalsuan identitas pengguna. Yang kedua, penggunaan enkripsi data untuk melindungi data pribadi dan data kesehatan. Yang ketiga, pembatasan hak akses berdasarkan peran pengguna untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Yang keempat, pencatatan dan pemantauan log aktivitas sistem untuk mendukung audit keamanan. Yang terakhir, pengamanan sistem terhadap penggangguan layanan seperti serangan DOS. Kemudian rekomendasi prioritas keamanan yang pertama itu memperkuat mekanisme login dan autentikasi pengguna. Yang kedua, meningkatkan perlindungan data kesehatan dan data identitas pribadi. Yang ketiga, melakukan monitoring keamanan secara berkala. Yang keempat, meningkatkan kesadaran keamanan bagi pengguna dan pengelola sistem. Yang terakhir, menyusun prosedur penanganan insiden keamanan. Nah, dapat disimpulkan yaitu yang pertama, aplikasi Satu Sehat Mobile memiliki aset penting yang perlu dilindungi secara serius. Yang kedua, pendekatan strat efektif untuk mengidentifikasi ancaman keamanan perangkat lunak. Yang ketiga, ancaman utama berasal dari pemalsuan identitas, kebocoran data, dan peringatan hak akses. Yang terakhir, strategi keamanan yang tepat dapat membantu mengurangi risiko dan meningkatkan keandalan sistem. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa kelompok kami paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.